Tak ada alasan untuk Dovizioso pensiun di MotoGP 2021. Manajer pribadi Andrea Dovizioso, Simon Battistella, memberikan tanggapan soal kelanjutan karir kliennya di kejuaraan dunia MotoGP musim 2021. Battistella menegaskan bahwa Dovizioso tak memiliki rencana untuk pensiun dari dunia balap pada tahun depan. Sebagaimana diketahui, masa depan Dovizioso sendiri memang tengah kencang dispekulasikan kelanjutannya bersama tim Ducati. Terlebih, kontrak Dovizioso bersama tim pabrikan asal Italia tersebut bakal kadaluarsa pada akhir tahun ini. Banyak pengamat yang percaya bahwa tim Ducati bakal mendepak Dovizioso dari line up pembalap mereka di MotoGP musim 2021. Terlebih, pihak tim Ducati sendiri dalam beberapa kesempatan mengutarakan keinginan mereka menurunkan pembalap berusia lebih muda di MotoGP 2021. Situasi itulah yang akhirnya memunculkan rumor bahwa Dovizioso membuka peluang untuk pensiun jika tak mendapatkan kontrak baru dari tim Ducati. Namun, Battistella membantah rumor itu dan mengatakan Dovizioso sangat berhasrat untuk tetap tampil di MotoGP tahun depan. Tak ada bahaya apapun. Dovi justru menjadikan periode ini untuk berlatih secara disiplin dan intensif. Jadi, ia sangat termotivasi dan bersemangat menjalani musim ini. Sudah jelas, ia adalah pembalap yang ingin balapan dengan kondisi yang tepat, menjadi bagian dari proyek dan struktur yang ia percayai, dan ini fundamental. Tak ada alasan untuk memikirkan pensiun, kata manajer Andrea Dovizioso, Simon Battistella. Tanggal 15 Juli direncanakan berlangsung tes MotoGP di sirkuit Jerez. Dorna Sport sebagai penyelenggara MotoGP ternyata tidak hanya merencanakan menggelar lomba di sirkuit Jerez Spanyol selama 2 pekan berturut-turut. Untuk diketahui, lomba tersebut direncanakan berlangsung pada 19 dan 26 Juli. Tidak hanya itu, 1 pekan setelahnya, 26 Juli, Jerez juga diplot menggelar kejuaraan dunia Superbike. Rupanya, tidak hanya lomba, Dorna juga memasukkan proposal untuk menghelat sesi tes di Jerez pada tanggal 15 Juli. Ya, proposal kami adalah bisa menggelar sesi tes pada hari Rabu sebelum akhir pekan lomba, kata Carmelo Ezpeleta. Dari proposal itu, kini Dorna memang sedang mengajukan usulan untuk menggelar lomba di sirkuit Jerez selama 3 pekan berturut-turut, 2 kali MotoGP dan 1 kali Superbike kepada pemerintah Spanyol. Ezpeleta mengisyaratkan pemerintah Spanyol baru akan memberikan jawaban ya atau tidak pada pekan depan. Kami sedang memulai komunikasi mengenai situasi terbaru di Spanyol pada pandemi virus corona. Pekan depan, kami baru membicarakan soal menggelar lomba di Jerez, kata Carmelo Ezpeleta. Untuk diketahui, kini sudah ada 4 lomba MotoGP 2020 yang telah dibatalkan. 4 lomba berstatus ditunda dan 12 lainnya menunggu kepastian. 4 lomba yang dipastikan tidak akan berlangsung pada MotoGP 2020 adalah sirkuit Losail Qatar, Sandschering Jerman, Assen Belanda, dan yang terakhir Kimi-Ring Finlandia. Gantikan Valentino Rossi, Quartararo berharap tak dibenci fans Italia. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengaku berharap tak mendapatkan rasa benci dari penggemar Italia hanya karena ia dipastikan menggantikan Valentino Rossi di Monster Energi Yamaha MotoGP pada 2021 nanti. Pengumuman soal digantikannya Rossi oleh Quartararo ini telah diumumkan sejak akhir Januari lalu, dan Quartararo mengaku bahagia sekaligus tak menyangka dapat kesempatan ini karena Rossi adalah idolanya sejak anak-anak. Saat saya masih kecil, Vale memberi saya motivasi. Melihatnya menang di MotoGP membuat saya senang. Saat ia menang, rasanya saya juga ikut menang, kata Fabio Quartararo. Fabio Quartararo pun mengaku sangat fokus pada karir balapnya sejak anak-anak, dan tak terasa ia sudah tumbuh dewasa hingga tahu-tahu dapat kesempatan turun di MotoGP pada 2019 sekaligus berbagi trek dengan Rossi. Jujur saja, saya tak sadar tahu-tahu saya dapat kesempatan balapan dengannya. Dan tahun depan,
saya akan mengambil alih motornya. Ini sungguh menakjubkan, kata Fabio Quartararo. Di sisi lain, Quartararo berharap tak dibenci oleh Popolo Giallo, penggemar Rossi, karena ia mengambil alih tempat idola mereka di tim pabrikan Yamaha tahun depan. Ia bahkan mengaku ingin Rossi tetap balapan selama mungkin. Saya berharap mendapatkan lebih banyak cinta ketimbang benci dari penggemar Italia. Saya harap ia mampu lanjut di Petronas, karena jika ia bisa lanjut balapan sampai usia 65 tahun, saya bakal bahagia, tutup pembalap asal Prancis itu. Marc Marquez akui punya rivalitas dengan sang adik sejak kecil. Penggemar MotoGP sangat menanti-nantikan duel kakak beradik yang uniknya juga tandem di Repsol Honda, Marc Marquez dan Alex Marquez. Uniknya, menurut Marc, ini bukan pertama kalinya dalam hidupnya harus bersaing dengan sang adik. Saat masih anak-anak, mereka pernah sekali turun dalam balapan yang sama, yakni di arena motocross junior di Spanyol. Di sisi lain, kehidupan mereka sendiri telah dipenuhi dengan kompetisi. Bahkan, dalam hal-hal kecil sekalipun, seperti dalam melakukan pekerjaan rumah. Bisa saya pastikan bahwa bahkan saat kami masih kecil, saat kami bermain apapun, siapa yang paling cepat tidur, siapa yang keluar rumah lebih dulu, semuanya adalah kompetisi bagi kami, kata Marc Marquez. Dalam 3 balapan virtual, Alex sukses meraih 1 kemenangan dan 2 podium. Di sisi lain, Marc malah belum naik podium sekalipun. Di PlayStation, ia selalu mengalahkan saya. Video game sepak bola, MotoGP, Formula One, ia mengalahkan saya di semuanya. Ini karena ia lebih muda, punya lebih banyak waktu untuk main, saya sendiri lebih sibuk. Kini, saya banyak latihan karena ada balapan selanjutnya. Meski saya masih 0,5 detik lebih lamban darinya, saya sangat ngotot di akselerasi dan gaspol. Tapi, tetap saja tak bisa, kata Marc Marquez. Marc Marquez juga menceritakan momen sang ibu, Roser Alenta, yang 6 tahun lalu sempat mengaku takut menghadapi peluang kedua anaknya membela tim yang sama. Alenta mengaku cemas hubungan persaudaraan antara Marc dan Alex hancur karena rivalitas di MotoGP. Meski begitu, setelah bicara dengan baik-baik dengan kedua anaknya, Alenta justru luluh dan kini penasaran melihat aksi mereka di lintasan. Awalnya, beliau takut jika kami membela tim yang sama, tapi kini beliau bahagia karena tahun lalu beliau gugup harus menonton 2 balapan, yakni di Moto2 dan MotoGP. Belakangan ini, kami kerap mengobrol dan beliau berkata, "Aku ingin tahu bagaimana rasanya nonton Marc dan Alex balapan pada saat yang sama," tutup Marc Marquez. Valentino Rossi setuju gabung Petronas Yamaha SRT dengan durasi kontrak bisa 2 tahun. Valentino Rossi dikabarkan sudah setuju untuk bergabung dengan Petronas Yamaha SRT. Kedua pihak kini tinggal membahas detail kesepakatan. Valentino Rossi tengah dikaitkan dengan Petronas Yamaha SRT dalam bursa pembalap MotoGP. Petronas Yamaha SRT memang menjadi destinasi terbaik Rossi setelah keluar dari tim pabrikan Yamaha, mengingat jaminan dukungan penuh dari pabrikan Iwata. Bergabung dengan Petronas Yamaha SRT akan membuat Rossi mendapatkan dukungan setara pembalap tim pabrikan, termasuk motor terbaru Yamaha YZR M1. Kepala tim Petronas SRT, Razlan Razali, pada awal Mei telah mengatakan bahwa negosiasi dengan Yamaha soal kontrak Rossi sudah dimulai. Sekarang kami harus duduk dengan semua pihak yang mulai membahas detail kesepakatan. Masalah itu belum selesai. Sejauh ini, kami masih menganalisis masalah teknis. Jangan lupa bahwa Valentino harus cocok dengan sponsor tim kami. Kami harus menyeimbangkan pengeluaran kami untuk mengontraknya selama 1 tahun dan melihat apa yang bisa kami dapat, baik soal performa di lintasan atau hasilnya, kata Razlan Razali. Kepindahan Valentino Rossi ke Petronas Yamaha SRT telah memasuki babak yang baru. Valentino Rossi sudah merasa yakin untuk tampil bersama tim Petronas Yamaha SRT. Kesepakatan awal juga telah ditemukan. Negosiasi antara Rossi dan Petronas Yamaha SRT
kini berlanjut ke detail kesepakatan sebelum tanda tangan pada akhirnya dibubuhkan. Salah satu isu penting dalam negosiasi adalah soal susunan kru bagi Rossi. Pembalap berjuluk The Doctor itu dikenal loyal dengan para mekaniknya. Hampir seluruh anggota kru Rossi saat ini sudah bekerja dengannya sejak 2004. Adapun Petronas enggan mengubah struktur personilnya. Meski begitu, kepindahan Fabio Quartararo bisa membantu Rossi dan Petronas menemukan jalan tengah. Itu karena Quartararo bisa melakukan hal yang sama dengan pindah bersama seluruh mekaniknya ke tim pabrikan Yamaha. Soal durasi kontrak, Petronas SRT menyiapkan kontrak berdurasi setahun dengan opsi perpanjangan setahun andai Rossi berniat kembali menunda masa pensiunnya. Rincian kontrak diyakini akan selesai dibahas dalam beberapa minggu ke depan. Masalah yang tersisa kemudian menentukan kapan kepindahan Rossi ke Petronas diumumkan secara resmi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.